Shalom. Sekali lagi kita ucapkan Shalom. Ya, selamat datang kepada warga kelompok 11 yang pada malam hari ini telah hadir dalam acara perayaan Natal kelompok 11. Ya, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah pada tanggal berapa ini Mas? Tanggal 17. Oke. Nah, hari ini saya akan, sebelum kita membuka perayaan Natal, terlebih dahulu kita berdoa. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk doa pembukaan kami mohon untuk beliaunya Bapak Didik Hardiono untuk membuka dalam doa. Dipersilakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita bersama-sama memasuki ibadah perayaan Natal kelompok 11, terlebih dahulu kita berserah diri dengan kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kami menjalani hidup kami sampai dengan hari ini, penuh dengan keselamatan, dengan sukacita. Itu karena bukti nyata, karena tangan kasih Tuhan menyertai kami. Kami pada saat ini datang bukan dengan kesempurnaan, tetapi kami membawa ketidaksempurnaan hidup kami atas tingkah laku, perbuatan, perkataan kami yang sering menyakiti saudara-saudara kami, orang terdekat kami, sesama kami, terlebih lagi terhadap Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami berdoa terutama untuk seluruh rangkaian acara yang akan kami lakukan ya Bapa di dalam perayaan Natal kelompok 11 ini. Kami mohon tangan Tuhan menyertai kami di dalam setiap rencana yang direncanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik tim musik, operator, LCD, semuanya Tuhan yang terlibat di dalam susunan panitia ini Tuhan, berkati sehingga Tuhan berikan kami kelancaran. Dan kami memohon tangan-Mu ya Tuhan untuk menyertai setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya kami Tuhan tahirkan, supaya Tuhan jauhkan di dalam keterbatasan kami di dalam melaksanakan Natal pada saat ini, di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita di dalam Engkau. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang masih belum bisa hadir atau merayakan di tempatnya masing-masing di rumah. Kami memohon tangan serta Tuhan juga memberikan roh kedamaian, sukacita di dalam mereka yang tidak bisa bersama-sama dengan kami untuk merayakan kelompok Natal di kelompok 11 ini. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, hanyalah kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih disampaikan kepada beliaunya Bapak Didik Hardiono yang telah membuka di dalam doa. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Hai Mari Berhimpun. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tetap jaga jarak ya.
Bapak, Ibu, serta saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada yang terhormat Bapak Murjito, dipersilahkan. Salam. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Pendeta Dwi Cahyono SSI beserta keluarga. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Kelompok 11 dan yang terhormat seluruh warga Kelompok 11 yang kami cintai. Bapak Ibu, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan, yang mana Tuhan telah memberkati kita berkah berupa rezeki, apalagi saat ini kita diberi kesempatan untuk merayakan perayaan Paskah Kelompok 11. Maaf, kami ralat, lama Paskah kan enggak diadakan. Ya, kita bersama-sama merayakan perayaan Natal Kelompok 11 pada sore hari ini. Puji Tuhan, kita diberi cuaca yang cerah waktu berangkat tadi, tapi sekarang hujan rintik-rintik. Itulah kasih Tuhan kepada kita semua. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada GKJW Jemaat Sidoarjo yang memberi tempat untuk Kelompok 11 merayakan perayaan Natal di tahun 2020 pada sore hari ini. Tak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga Kelompok 11 yang bersama-sama mendukung jalannya perayaan Natal pada sore hari ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah kepada warga Kelompok 11. Tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik musisi, sound leader, operator sound system, operator LCD. Kami selaku PHBK Kelompok 11 mengucapkan banyak terima kasih. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia yang mulai dari persiapan sampai saat ini tetap bersama-sama melakukan kegiatannya supaya perayaan Natal tahun 2020 hari ini bisa berjalan dengan baik. Akhir kata, seluruh warga dan panitia Kelompok 11 mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Panitia Perayaan Natal Kelompok 11, Bapak Murjito. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Kita Surga Bergema. Sejahtera dunia.
surga bergema, lari Raja mulia. Tiba saatnya kita akan prosesi penyalaan lilin. Kepada petugas kami mohon untuk mematikan lampu terlebih dahulu. Suatu malam gelap nan berbintang, serta sang langit ikut bergilir. Berkedip satu bintang, memancarkan cahaya gemilang, yang menghantarkan orang bijak menuju kepada terang, bahwa seorang Raja Juru Selamat telah datang. Tidak seperti bintang biasa, namun bintang yang memberi tanda bahwa dunia ikut berseri karena seorang bayi telah lahir untuk bumi ini. Untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Karena kedatangannya membawa anugerah untuk semua orang percaya. Orang yang mau menerimanya sebagai Tuhan Allah Juru Selamat, yang akan mengubahkan hidup yang pekat, dosa yang mengikat, dan iblis yang menjilat. Ya, kita semua akan selamat karena kelahiran bayi yang amat dahsyat, yaitu Yesus Kristus. Untuk penyalaan lilin yang pertama, kami mohon untuk Bapak Pendeta Dwi Cahyono untuk menyalakan lilin. Penyalaan ini yang kedua kepada yang terhormat Ketua Panitia Natal Kelompok 11 Bapak Murjito. Dunia
perwakilan Majelis Kelompok 11 yang terhormat Ibu Diana. Bapak Sri Wiono, Bapak Didik Hardiono, dan kami minta kepada Penatua Majelis Kelompok 11 pada yang terhormat Bapak Sih Pitoyo untuk menyalakan lilin. Bapak Sih Pitoyo, monggo. Yang terakhir kami minta untuk perwakilan kelompok 11 Ibu Sumareh. Tiba saatnya kita akan mengundangkan kebenaran firman Tuhan kepada yang terhormat Bapak Dwi Cahyono, dipersilakan. Selamat sore Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Kita bersatu hati, kita berdoa. Bersama kami datang kepadamu bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu sampai dengan saat ini Tuhan, sehingga kami beroleh kuat dan selamat. Dan dengan kekuatan itu saat ini kami bisa menghayati kehadiran Tuhan di tengah dunia melalui peristiwa Natal. Biarlah melalui Natal yang kami hayati bersama saat ini menjadikan kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Engkau Allah yang kudus berkenan untuk hadir di dalam kehidupan kami, menguatkan, menuntun, membersamai kami di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Di tengah kami menghayati Natal Yesus Kristus saat ini, kami akan bersama-sama menghayati pula kesaksian firman. Terangi hati pikiran kami,
dan mampukan kami untuk bisa mengertinya supaya firman-Mu itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adapun bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Keluaran pasal 33 kita baca ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Demikian kesaksian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Disebut berbahagia setiap orang yang senantiasa membaca, merenungkan, dan mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Hidup di dalam tuntunan Tuhan, judul perenungan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita merasa lemah, di saat kita merasa tidak berdaya, kepada siapa kita memohon pertolongan? Apalagi ketika orang-orang yang ada di sekitar kita seakan-akan mereka sudah tidak sanggup lagi menolong kita. Tentu sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, yang memegang teguh keberadaan Tuhan, ya kita datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan, untuk memohon kekuatan darinya. Inilah yang dilakukan oleh Musa, pemimpin Israel, di dalam bacaan kita tadi. Memimpin bangsa yang besar tentu tidak gampang, apalagi jika bangsa itu gampang untuk memberontak. Seperti halnya bangsa Israel pada saat itu. Mereka disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang gampang untuk kecewa, dan kekecewaan itu diungkapkan dengan marah, protes. Panjenengan bisa merasakan bagaimana yang dialami oleh Musa pada saat itu. Di tengah perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, umat Israel ini sempat melakukan perbuatan dosa di hadapan Allah, di mana mereka membuat patung lembu yang dari emas,
kemudian patung itu disembah. Mereka telah menduakan Tuhan, padahal Allah itu sudah begitu luar biasa di dalam menunjukkan cintanya kepada umat Israel saat itu. Dia menyertai, membersamai umat Israel dalam perjalanannya dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, ketika umat Israel ini menyembah Allah lain yang buatan mereka sendiri, berarti mereka sudah tidak menghargai Tuhan lagi. Iya kan? Mereka sudah mendua. Mereka sudah tidak menganggap Allah yang hidup itu. Tetapi Allah masih mengasihi mereka. Allah masih menunjukkan cintanya kepada mereka. Walaupun mereka berbuat seperti itu, bahkan kalau panjenengan membaca di dalam kisah Keluaran, kitab Keluaran, kita akan menjumpai betapa seringnya mereka memberontak kepada Allah melalui Musa itu. Ketika mereka mengalami kesulitan, seakan-akan mereka tidak pernah belajar dari peristiwa sebelumnya, bagaimana Allah itu menunjukkan cintanya dengan menolong mereka, mengeluarkan mereka dari kesulitan yang dialami. Tetapi ketika mereka mengalami masalah kembali, mereka marah kepada Tuhan. Bahkan kalau panjenengan membaca di dalam Keluaran pasal 17 ayat 7, mereka menganggap mereka tidak bisa merasakan bahwa Allah itu ada bersama dengan mereka. Ini kan parah. Menghadapi bangsa yang demikian ini, Musa sebagai manusia biasa, dia merasa lelah, merasa tak berdaya. Sehingga ketika Tuhan mengutus dia untuk melanjutkan memimpin orang-orang Israel itu menuju tanah perjanjian, Musa ini datang kepada Tuhan di dalam percakapannya tadi, dalam bacaan kita. Kalau engkau tidak menyertai aku, ya sudah. Dia merasa tidak mampu, dia merasa tidak sanggup. Karena itu ia memohon pertolongan Tuhan Allah. Musa mengatakan bahwa ia hanya mau berangkat bila Tuhan sendiri yang menyertainya. Ketika Musa memohon pertolongan Allah, berarti dia percaya bahwa Allah itu mampu menolong dia. Tuhan itu sanggup untuk menjadikan dia mampu memimpin bangsa yang mempunyai karakter keras tadi, tegar tengkuk, dablek. Allah mengetahui kegelisahan hati Musa. Karena itu dia menguatkan Musa bahwa dia yang akan memimpin, dia yang akan membimbing Musa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Musa, ketika kita merasa begitu tidak berdaya, seharusnya kita menyadari bahwa kita pun membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun, untuk menguatkan kita, untuk memampukan kita menghadapi berbagai macam situasi yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita. Terlebih situasi-situasi yang sulit, karena berbagai macam persoalan itu bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Masalah yang silih berganti itu bisa kita alami.
Dan kita juga harus menyadari bahwa kita ini terbatas. Kekuatan kita ini terbatas. Di saat kita menyadari yang seperti inilah, seharusnya ketika kita mengalami persoalan, kita datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan menunjukkan jalan agar kita bisa yakin melangkah di dalam kehidupan ini. Tetapi jika kita menghendaki Tuhan menuntun hidup kita, maka kita juga harus memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menuntun kehidupan kita, dan tidak selamanya tuntunan Tuhan itu menjadikan hidup kita ini berjalan dengan baik. Kadang Tuhan itu menuntun kita melewati jalan yang berbatu, bahkan melewati bukit yang terjal. Ada saatnya kita mengalami persoalan di dalam kehidupan kita, bahkan persoalan itu seakan-akan berat kita hadapi. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah keluarga, masalah anak, dan sebagainya. Tetapi kadang melalui persoalan-persoalan yang kita alami itu, Tuhan mendidik kita. Tuhan ingin mendewasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kokoh. Panjenengan ingat ketika Tuhan menuntun orang-orang Israel berjalan, Dia membawa orang-orang Israel ini melewati jalan yang berputar, jalan yang lebih jauh untuk menuju tanah Kanaan itu. Di dalam kitab Keluaran pasal 13, di sana disebutkan demikian. Mengapa kok tidak menuntun jalan yang lebih dekat, lewat jalan yang lebih dekat? Pasti Tuhan tahu, dan Tuhan punya maksud tersendiri terhadap umatnya itu. Dia ingin melatih orang-orang Israel ini supaya bisa menjadi bangsa yang tangguh. Ketika mereka melewati persoalan-persoalan yang sedang dialaminya itu, mereka juga bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan mereka dan membersamai mereka. Ketika kita mengalami persoalan di dalam hidup, ketika kita menjalani hidup ini seakan-akan melewati jalan yang berbatu, melewati bukit yang terjal, bukan berarti Tuhan itu meninggalkan kita, bukan berarti Tuhan itu tidak mencintai kita, tidak. Kemanapun Dia memimpin kita, percayalah bahwa Tuhan itu telah menjanjikan rancangan yang indah. Sebagaimana firman-Nya, bahwa Dia sudah merancang damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu kita ini terbatas, kita ini lemah, dan kita ini gampang menjadi tidak berdaya karena kelemahan kita. Karena itu Tuhan hadir di dalam kehidupan kita untuk menuntun, untuk menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita bisa sanggup menghadapi hidup ini. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi Tuhan itu membimbing kita supaya kita bisa memiliki hidup yang berkualitas, seturut dengan kehendak-Nya. Urip tapi gak angger urip, tapi urip yang mempunyai kualitas.
Itulah maksud Tuhan hadir untuk membersamai kita. Kehadiran Allah di tengah umatnya kembali diteguhkan melalui peristiwa Natal, di mana Dia hadir dalam diri bayi Yesus itu. Allah yang tak terjangkau hadir dekat, hadir di tengah-tengah kita dan membersamai kita melalui Yesus Kristus, Sang Immanuel. Seperti yang disebutkan di dalam Matius 1 ayat yang ke-23 yang menjadi tema Natal tahun ini. Nah, kehadiran Allah melalui Natal ini juga adalah merupakan ungkapan cinta Allah kepada kita, umatnya. Karena cintanya itu Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, seperti yang berulang kali saya katakan tadi, untuk menuntun, untuk menguatkan, untuk memampukan kita, bahkan untuk menunjukkan jalan yang benar menuju kepada kehidupan itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus sendiri, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi tidak hanya membersamai, nuntun, tapi menunjukkan jalan. Kalau saya memahami cara sederhananya, menungso ben kowe iso slamet. Ngene lho carane urip sing dikarepne Gusti Allah kuwi. Supaya kita mengikuti Dia, meneladani Dia di dalam kehidupan kita. Keteladanan Tuhan Yesus itulah yang akan membawa keselamatan bagi kita. Nah, jika saat ini kita merayakan Natal, berarti kita merayakan hadirnya Allah, hadirnya Sang Cinta sejati itu di tengah kehidupan kita. Kiranya kesadaran kita akan hal ini menumbuhkan kekuatan cinta kita di dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya, sehingga cinta yang ada di dalam diri kita itu memampukan kita untuk bisa saling peduli dengan sesama kita, untuk bisa hidup dengan saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, terutama di dalam menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini. Tolong menolong mungkin itu bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana, yaitu memakai masker. Memakai masker itu bukan hanya melindungi diri kita, tetapi juga melindungi orang yang ada di sekitar kita. Memakai masker saat ini adalah ungkapan cinta kita kepada sesama. Kita menolong sesama kita untuk hidup sehat, supaya dia juga bisa sehat. Bukan hanya diri saya yang sehat, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar saya bisa sehat. Untuk situasi saat ini. Karena itu, jangan anggap sepele ya, protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah itu tidak semata-mata melindungi diri kita, tapi juga melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini. Itu salah satu bentuk ungkapan cinta kita kepada diri kita dan juga kepada sesama, sebagaimana Allah yang sudah mencintai kita. Karena cintanya itu Dia tidak jauh dari kita, Dia hadir nyata di tengah-tengah kita untuk membersamai dan untuk memberikan teladan-teladan hidup, supaya kita bisa memiliki hidup yang berkualitas. Yakinlah bahwa di dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah yang sudah hadir mewujud di dalam Yesus Kristus, Sang Immanuel, Dia akan tetap membersamai kita. Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Selamat Natal tahun 2020,
Dan bersama dengan Sang Immanuel itu, mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita menyongsong tahun yang baru 2021. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Demikian perenungan kami akan firman-Mu, kiranya Tuhan menyempurnakan di dalam pengertian kami, supaya firman-Mu itu bisa kami lakukan di dalam hidup kami selanjutnya. Dengan demikian Natal yang kami hayati bersama saat ini akan menjadi semakin bermakna ketika hidup kami boleh diubahkan oleh firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi dan memampukan kami untuk melanjutkan kehidupan kami di dunia ini, menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, pribadi-pribadi yang berhikmat. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin negeri ini, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah dan pelosok-pelosok desa. Kiranya hikmat Tuhan senantiasa membersamai mereka, kekuatan, kesehatan, akal budi pun kami mohonkan untuk mereka, sehingga mereka bisa memimpin negeri ini dengan penuh bijaksana. Demikian juga keberadaan gereja-Mu, kiranya gereja-gereja Tuhan bisa menjadi terang di dalam menjalani kehidupan ini, khususnya GKJW Jemaat Sidorejo. Kami berdoa untuk warganya, khususnya kelompok 11. Ya Tuhan, kiranya Engkau menambahkan kekuatan iman percaya kepada mereka masing-masing, sehingga mereka mampu menunjukkan ketaatan kesetiaannya kepadamu di dalam menjalani kehidupan setiap hari. Kami berdoa dan memohonkan berkat untuk mereka, pekerjaan yang mereka tekuni, kiranya Tuhan berkati, sehingga melalui pekerjaan itu mereka bisa menyambut berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Berikanlah mereka hikmat-Mu supaya mereka bisa mengelola berkat pemberian-Mu itu untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka setiap hari. Dan berkat itu pula bisa dipakai menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap saudara kami yang sudah terlibat di dalam acara Natal saat ini. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati mereka masing-masing, sehingga talenta-talenta pemberian-Mu itu bisa dipakai menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Kelanjutan acara ini kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai dan membersamai sampai selesai nanti, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami beroleh kekuatan, keselamatan, dan keamanan. Inilah Tuhan doa dan pengharapan kami. Semuanya kami serahkan kepadamu, beralaskan iman kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang saat ini Natalnya kami rayakan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dwi Cahyono yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Begitu luar biasa firman Tuhan yang kita terima hari ini, semoga bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selanjutnya nanti kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan memujian dari pulau dan benua.
Kita akan menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan. Sebelum kita menyerahkan, kami minta untuk Bapak Sri Wiono untuk membawa dalam doa. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan yang terkumpul pada ibadah Natal pada saat ini 750.000 rupiah. Dan marilah kita serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, di dalam ibadah Natal pada saat ini ya Bapa, kami mengumpulkan persembahan yang telah kami ambil dari sebagian berkat-Mu yang ada pada kami. Kuduskanlah ya Bapa persembahan ini sehingga berguna untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di GKJW Jemaat Sidoarjo. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan menyambut persembahan ini dengan kita memuji nama Tuhan. Bawalah persembahan.
Baiklah Bapak Ibu, kita tiba di puncak acara yaitu doa penutup. Untuk doa penutup kami minta untuk Bapak Syih Pitoyo untuk membawa dalam doa. Mungkasi anggen kita mahargya Natal, monggo kita tutup wonten ing salebeting pandonga. Monggo kita sami nyatunggilaken manah tumungkul ndedonga. Kelayan kebaing raos bingah kepareng kawula sowan wonten ngarsa paduka sareng-sareng kalian kelompok 11. Gusti, kawula ngaturaken puji syukur lan sewu ageng panuwun awit saestu paduka rawuh wonten ing salebeting pahargyan Natal ingkang kawula tindakaken ing sonten menika. Katitik purwa madya wasana saged kawula alami kelayan kawilujengan, katentreman lan kebaing kabingahan. Ing salebeting pahargyan Natal sampun kawula tindakaken kanthi sabda rahayu ingkang sampun kawedhar dening Bapa Pendhita. Estu menika ndadosna tulodo ing anggen kawula nyaket kalian paduka. Kawula ngrumaosi bilih badan kawula menika ringkih. Kawula sering emosi, sering marah, sering jablek. Ananging paduka tansah tresna dumateng kawula. Pisan malih kawula ngaturaken agenging panuwun. Mbok menawi wonten sumuliping dosa ingkang kawula alami ing salebeting mangun pahargyan Natal, Gusti kersa paring sih pangapunten. Rampunging pahargyan kawula ugi sampun nampi berkah rejeki wujuding senek ingkang sampun katampi lan badhe karaosaken. Mugi paduka karsa nyucikaken saengga senek menika saged nuwuhaken sehating badan lan segering jasmani kawula. Dua lakas wargan sekedap malih kawula badhe pepisahan mengker saking dalem pamujan wangsul dateng padunungan kawula piyambak-piyambak. Ing margi kawula nyuwun pangantining lampah saengga kawula saged dumugi griya pinanggih keluarga kanthi bagas saras iyat lan kawilujengan. Ing dalu mangke kawula ugi badhe ngaso tilem Gusti tansah ngemuli nebihaken saking sekathahing pakewet lan bilai saengga ngantos ing benjing-injing kawula saged tangi malih kanthi kawilujengan lan saged nindakaken tugas lan kewajiban kawula piyambak-piyambak. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Mekaten sumaosing pandonga ingkang saged kawula aturaken. Ing sedayanipun namung kawula pasrahaken kaliyan kebaing pitados dumateng Putra Paduka nggih Gusti kawula Yesus Kristus ingkang rawuh wonten ing Natal. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Syih Pitoyo yang sudah menyampaikan doa penutup. Demikian Bapak Ibu, acara perayaan Natal kelompok 11 pada malam hari ini.
kami atas nama pembawa acara, apabila ada perkataan kami atau perbuatan kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami selaku panitia Natal kelompok 11 mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan tahun baru